Assalamualaikum, salam salve dan salam Pancasila. Kami mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 2, kelompok 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Lan Kering, Kepulauan, dan Pariwisata oleh dosen pengampu Bapak Jusuf Arianto Hameka, SPM Lingkungan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas, akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan jika kita dapat memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak yang negatif. Baik, kita akan masuk pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, partisipasi. Artinya mengacu pada keterlibatan aktif dan kontribusi dari komunitas lokal dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pariwisata. Yang kedua, keikutsertaan para pelaku dalam melibatkan berbagai pihak terkait dalam industri pariwisata, termasuk pemerintah, operator wisata, dan LSM untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, kepemilikan lokal. Hal ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata terbagi secara adil di antara komunitas lokal, termasuk pemberdayaan mereka untuk memiliki dan mengelola bisnis pariwisata. Yang keempat, penggunaan sumber daya. Dalam mengelola penggunaan sumber daya alam dan budaya secara bertanggung jawab, perlu adanya pengelolaan yang secara baik sehingga pariwisata itu berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Baik, selanjutnya kita akan masuk di bagian tujuan-tujuan masyarakat. Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung, wisatawan, dan tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud, misalnya kerjasama dalam wisata budaya atau kultural. Yang keenam, ada daya dukung. Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan masuk di bagian yang ketujuh, yaitu monitor dan evaluasi. Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan, serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip akuntabilitas. Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijaksanaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara. Harus menjamin akuntabilitas, memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasikan secara berlebihan. Prinsip yang berikut yaitu prinsip pelatihan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasional, dan profesional. Sebaiknya meliputi topik pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik yang relevan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip promosi. Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi pembangunan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap, the sense of the place, dan identitas masyarakat setempat.
Baik, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip pengembangan Sustainable Tourism Development. Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan yang pertama, pembangunan pariwisata harus dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata yang sukses tidak hanya tentang menghadirkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan infrastruktur megah. Lebih dari itu, pariwisata yang berkelanjutan dan sejahtera haruslah melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Hal ini bukan hanya sebuah kewajiban saja, tetapi juga hal ini sebagai kunci utama mencapai manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan yang kedua yaitu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal. Pariwisata yang sukses tidak hanya tentang menghadirkan keindahan alam saja, tetapi juga menghadirkan infrastruktur megah. Lebih dari itu, pariwisata yang berkelanjutan dan sejahtera haruslah menyeimbangkan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal. Hal ini merupakan kunci utama menciptakan pengalaman wisatawan positif bagi semua pihak yang memastikan kelestarian budaya dan lingkungan setempat. Prinsip pengembangan Sustainable Tourism Development. Prinsip pengembangan Sustainable Tourism Development merupakan pengembangan pariwisata yang berfokus pada keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya lokal serta memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat setempat. Ada beberapa prinsip utama dalam pengembangan pariwisata Sustainable Tourism Development. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan terpadu. Dalam perencanaan dan pengelolaan terpadu, pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha pariwisata, serta organisasi-organisasi non-pemerintah, dan mengembangkan rencana pariwisata yang komprehensif dalam jangka panjang yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pariwisata. Yang kedua, pelestarian lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan, pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam untuk mengurangi polusi dan limbah dari kegiatan pariwisata, serta menerapkan praktik-praktik ramah dalam pembangunan dan operasi infrastruktur pariwisata, serta meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Pada pemberdayaan masyarakat lokal, perlu melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dan memberikan mereka akses terhadap peluang ekonomi yang terkait dengan pariwisata, serta melestarikan budaya dan tradisional lokal. Dan juga meningkatkan hidup masyarakat lokal melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Yang keempat, peningkatan kualitas ekonomi. Dalam peningkatan kualitas ekonomi, perlunya mengembangkan produk dan layanan pariwisata yang menjelaskan tentang tujuan utama pariwisata. Yang pertama, aspek ekonomi, meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Yang kedua, sosial, melestarikan budaya dan tradisi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, lingkungan, melindungi kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Secara lebih rinci, tujuan pariwisata berkelanjutan dapat dijabarkan sebagai berikut.
Pertama, meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Dalam artian, memberikan pengalaman wisata yang autentik, edukatif, dan bertanggung jawab kepada wisatawan. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam artian, mengurangi polusi, emisi, gas rumah kaca, dan konsumsi sumber daya. Dan yang ketiga, melestarikan budaya dan tradisi lokal, yang artinya menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, serta meningkatkan rasa hormat terhadap wilayah lokal. Yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dalam artian meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta memastikan distribusi keuntungan yang adil. Dan yang keempat, mempromosikan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, dalam artian mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, dan pengurangan sampah. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan, mendidik wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, dan mendorong mereka untuk berperilaku bertanggung jawab. Pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga industri pariwisata, wisata, dan masyarakat lokal. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua. Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pariwisata berkelanjutan. Tujuan yang pertama, memastikan masa depan pariwisata jangka panjang lebih layak. Hal ini dapat dilakukan dengan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, mencapai pendidikan dan perubahan perilaku. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan dan juga mendorong wisatawan untuk berperilaku ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mendukung perkembangan ekonomi lokal serta memperkuat budaya dan tradisi lokal. Baik, kita akan masuk dalam kesimpulan. Pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan dalam industri pariwisata di mana dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dipertimbangkan dan langkah-langkah diambil untuk minimalkan konsekuensi negatifnya. Tujuan adalah untuk mengurangi dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang industri pariwisata secara keseluruhan.